Nah, Ibu yakin pasti kalian udah lupa materinya. Pasti udah ngeskip, nggak ingat. Untuk itu hari ini kita akan review seperti biasa. Tapi reviewnya hari ini kita akan main sesuatu. Main apa Bu? Capek udah siang-siang. Kita akan main games kayak gitu. Ya, mungkin kalian pernah lihat di TikTok. Enggak, tapi nggak ada uang jajan ya guys. Nah, jadi nanti kalian akan baris memanjang ke belakang. Ibu akan tanya pertanyaan satu persatu gitu. Kalau dia berhasil menjawab, maka dia bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Tapi kalau nggak berhasil menjawab, dia bisa mundur ke belakang. Nah, kalau misalkan dia mundur ke belakang dan itu berulang sampai 3 kali, nggak bisa jawab pertanyaannya sampai 3 kali, maka akan mendapatkan sesuatu yang spesial gitu. Makanya disuruh membaca. Ayo, siapa yang membaca? Jadi Michelle Briana baru membaca berapa menit? 10 menit sebelum kelas. Itu pun dia tidur, nggak jadi membaca gitu ya. Jadi coba diingat-ingat dari awal. Nah, kalian perlu waktu membaca menit, gak usah lah ya. Yuk, kita mau coba aja. Tenang, hukumannya gak akan ketemu Bu Lasma atau kemana-mana. Jadi santai aja gitu ya. Ini biar kalian ingat lagi supaya apa yang udah dipelajari kemarin-kemarin itu gak ke-skip gitu. Yuk, silakan berbaris di Ibu di sini. Kalian barisnya berarti dari sini ke belakang, memanjang. Silakan berbaris yang paling depan. Pertanyaannya yang paling mudah, ke belakang. Belakangnya susah. Jadi silahkan. Di sini aja. Gini, barisnya ke belakang. Mundur apa? Ibu di depan. Mundur. Silakan. Silakan belakang lah ya, tak apa-apa. Saya deh kawan. Ini mungkin tidur. Susah tidur. Apa? Satu itu apa? Kalau itu dari 5.000 pertanyaan, 5.000 pembelajaran cuma itu. Ayo, siap nih. Rocky belum, Rocky berarti paling terakhir. Berarti Rocky pertanyaan analisis. Di depan saja. Ayo dia. Siap, Nike? Gak ada yang ganda. Guys, pertanyaannya itu jawaban atau benar salah ya. Jadi ada pertanyaan yang jawabannya apa gitu, ada yang benar salah gitu ya. Yuk, nanti Nike kalau nggak bisa jawab langsung ke belakang bed, oke? Bisa, nggak bisa kalau siap? Siap ya? Oke. Guys, by the way waktunya cuma 5 detik untuk berpikir. Apa itu? 5 detik ya. Jadi kalau ibu kasih pertanyaan misalkan, Nike, apa itu tumbuhan? Nike cuma punya 1, 2, 3, 4, 5, 9. Seperti itu. Pressure, emang biar pressure. Oke, siap? Nike, pertanyaan pertama. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya 5 tinggi lanjut. Oh ya sabar, ada pertanyaan kedua. Kalau masih bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, baru kamu nanti mundur ke belakang. Nike, benar atau salah pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan bersama-sama? Salah. Aduh. Mundur ke belakang Nike. Jawabannya. Rindia, benar atau salah pertumbuhan dan perkembangan berjalan bersamaan? Benar. Pertanyaan berikutnya Rindia, pada biji bagian yang akan menjadi akar disebut sebagai? Gak ingat, salah, maju. Pada biji bagian yang akan menjadi akar disebut sebagai? Radikula, betul. Pertanyaan kedua, contoh pertumbuhan pada tanaman adalah? Primary growth. Bisa loh dia semua pertanyaan yang jawab ya. Gila bisa. Benar atau salah pertumbuhan tidak dapat diukur? 5, 4, 3, 2, 1. Benar atau salah? Salah. Ini bisa loh 3 kali. Gimana nih guys? Benar atau salah? Selama pertumbuhan jumlah sel terus bertambah karena belahan. 5, 4. Ih benar semua, gimana nih? Bagus aja ya, gantian sama temen yang lain. Gak boleh. Udah. Lanjut Shannon. Pada biji bagian yang akan menjadi batang disebut sebagai? 5, 4, 3, mundur. Ayo Belva, bagian yang akan menjadi batang.
Rehan. Macam sih, takut banget kayak mau dimakan. Apa 3 jenis jaringan yang ada di satu mobilnya? Berkelompok. 5, 4, 3, 2, 1. Out. Ya udah 1 deh Rocky ya Pak. Iya, itu dia. Out Rocky. Seluler bukan gua sekarang. Seluler, jaringan seluler apa itu? Ini kayak kemarin cari bersama dengan kelompok. Kamu sama Rehan nyari bareng kemarin. 1 aja, 1. Kurang. Jaringan urat. Ayo dia kamu ketawa aku sama dia. Down, apa lagi? Oh, belum. Kocak ikan. Down. Down doang taunya. Next. Down doang taunya. Ada 3 Vaskular. ground, epidermis, vaskular. Nice. Dengar guys, ground, epidermis dan vaskular. Terus jaringan epidermis apa sih? Apa? Melindungi. Vaskular untuk apa? Kuat. Next, Melva cylinder phloem fungsinya untuk urat. Oke, pertanyaan berikutnya, jaringan vaskular fungsinya untuk nggak ada. Jadi vaskular fungsinya untuk apa? 5, 4, 3, 2, untuk makan. Next, lanjut. Pet, apa pet? Betul, apa jadinya fungsinya? Untuk transport, betul. Pet, lingkaran tahunan itu apa pet? Lingkaran tahunan. 5, 4, apa? Next, ayo Becky, apa lingkaran tahunan? Makin tua, betul. Oke, next, lingkaran tahunan terbentuk karena apa, Bek? Gak tahu, Nechan. Lingkaran tahunan terbentuk karena apa, Nechan? What is it? Saya jawab satu lah, yang bisa answer. Gak tahu. Oke, diameter benar. Oke. Pertanyaan berikutnya, question. Perbedaan biji dikotil dan monokotil adalah? Cuma satu, dikotil kedua. Oke, nice. Untuk melihat usia dari tanaman bisa melihat apanya? Question. Dari tingginya, diameter sama materialisasi ya. Salah. Next. Dari apa? Nggak tahu. Nggak tahu nggak? Lingkaran tahunan. Betul. Next. Belum selesai. Sabar. Perubahan apa yang terjadi pada fase elongation? Apaan tuh? Elongation apa tuh? Ada 3 kemarin. Decay. Gimana sih jangan cuma Ruben, kamu belum menjawab apa-apa. Kamu nggak tahu. Ya, Apa sama apa? panjang, ngapain itu panjang? Selnya semakin panjang. Oke, berikutnya Rehan, perkembangan itu merupakan proses menuju, berarti menuju apa tuh? Kedewasaan, betul. Benar atau salah? Perkembangan tidak dapat diukur. Salah. Lanjut lagi. Contoh perkembangan pada tanaman adalah 5, 4. Betul, buah. Tuh, dia bener semua Rocky, gimana dong? Gak usah kamu, gak usah next. Jaringan kolenkim itu buat apa? Rehan? Kolenkim. Kolenkaling. Puasanya apa gimana? Kolenkim buat apa? 5. Salah. Ini terakhir nih, apa nih Kay? Bukan, itu cylinder phloem, salah. Next ya. Terakhir. Lah, kabur. Dari Michelle, harapan teman-teman kamu ada di tangan kamu. Kita tahu juga dia. Ayo guys, kita tahu juga. Melva, nggak tahu juga. Ini Tanyanya kolenkim fungsinya untuk apa?
Ini juga nggak tahu. Ini juga nggak tahu. Ini juga nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Ruben mah emang dia jalan-jalan aja. Rehan apa sekarang Kim? Sekarang Kim buat apa jaringan sekarang Kim? Tadi yang apa? Dengar apa coba? Tadi yang orangnya apa? Apa wasnya ditanya nih? Apa? Support. Ini besar. Salah. Udah dua. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Tapi ini tahu. Ini sekarang buat nanam pokok ya. Sebenarnya benar tapi Loh, bukan buat bener. diameter tapi dia semakin tegak Karena ya. tahu sekarang begini. Tapi ya udah buat besar apanya yang membesar? Ulang ya. Bener dong, bener. Bener. Oke, nah hari ini kita akan lanjut materinya. Materinya ini akan kita awali dengan measurement of growth. Nah guys, ini boleh dicatat, boleh juga nggak sebenarnya ini in case kalian nggak tahu kalau misalkan pertumbuhan itu bisa diukur. Mungkin waktu di awal kemarin ibu udah mention hal ini sebenarnya ya. Waktu pertemuan pertama banget itu udah di mention tentang hal ini. Jadi harusnya ini sih tidak perlu dicatat kembali. Tapi kalau masih mau mencatat silahkan. Kasih waktu 1 menit. Ya. Nah, jadi measurement of growth ini kayak yang pertama kali dijelasin ya, ada panjang, ada diameter, nah terus juga ada pembelahan sel. Kalau panjang itu biasanya terjadi di akar, juga di batang, terus kalau volume biasanya terjadinya di batang juga bisa ya bertambah volume kayak tadi kita pelajarin di lingkaran tahunan itu. Tapi bisa juga dia terjadi di daun ataupun buah seperti itu. Udah bisa di next? Atau masih mencatat? Masih? Yuk dipercepat. Atau PPT-nya kan udah di-share ya guys. Nanti bisa dilihat di PPT biar kita bisa kejar materi. Next ya. Nah, hari ini kita akan belajar juga selain daripada measurement of growth ini, kita mau belajar tentang periode of growth. Kalau kalian udah buka PPT-nya, itu ada ya periode of growth. Silahkan dibuka kalau mau dibuka gitu ya. Nah, periode of growth ini mungkin kalian pusing ya. Bu, ada namanya jenis pertumbuhan, ada periode pertumbuhan, ada juga fase pertumbuhan. Masih kalian kayak kebanyakan. Nah, sekarang kita coba bedain dulu. Kita coba balik lagi dulu ke konsep awalnya. Apa sih sebenarnya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Dike, kalau pertumbuhan primer tadi bertambahnya apa? Tinggi atau panjang. Ruben, kalau sekunder? Lebar diameter. Nah, kita tahu itu ya. Kita tahu kalau primer itu panjang, kalau sekunder itu volume gitu ya. Kita tahu pertumbuhannya hanya itu. Tapi kita tahu kan kalau misalkan pertumbuhan itu bertumbuhnya itu nggak semuanya dalam waktu yang bersamaan. Misalnya kelompoknya Becky nanam berapa biji kacang hijau dalam pot? 1, tapi 3, tapi berapa? 6 pot gitu. Apakah dari ketiga biji itu di 6 pot yang berbeda itu semuanya bertumbuh bersamaan? Tidak kan? Pasti ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tergantung variabel yang dilaksanakan gitu ya. Rindia, coba mana yang lebih cepat variabelnya? Kamu variabelnya apa kemarin? Air garam ya? Air garam sama air biasa. Sama nggak pertumbuhan yang disiram air garam dengan air biasa? Tuh, yang air garam bahkan nggak tumbuh sama sekali gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai periode dalam pertumbuhan tanaman. Tanaman itu punya periode yang berbeda-beda dalam tumbuh. Jadi tanaman yang satu, tanaman sama tanaman yang lain nggak bisa bertumbuhnya itu dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekarang kalian coba amati video berikut ini. Ya, kalian amati kira-kira perbedaannya itu apa. Ada 2 video, itu video yang pertama. Silahkan diamati ya setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, butuh berapa hari untuk bunga matahari tumbuh? 1 bulan. 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 1
Apa perbedaan yang kalian amati? Coba, pertama apa? Jenis tumbuhannya udah pasti berbeda. Lalu satu ke atas, satu ke samping. Apalagi Rocky? Perbedaannya dari dua video itu? Wah, warna apanya? Warna daunnya. Satu hijau muda, satu apa? Hijau tua. Melva apa kira-kira? Volumenya gitu. Ada nggak yang memperhatikan harinya? Harinya ya. Tadi bunga matahari tumbuh untuk menjadi bunga matahari yang ada bunganya. Terus kalian pernah makan kuaci di sini? Ada yang suka makan kuaci? Tahu kuaci asal dari mana? Biji bunga matahari ya yang tadi ada di tengah itu. Nah, ternyata si tumbuhan matahari ini, bunga matahari ini, untuk bisa mencapai dia sampai punya si kuaci itu butuh 83 hari gitu ya, 83 hari. Sedangkan selada di video yang kedua butuh berapa hari dia perhatiin? Berapa? 22, 25? 23. Berapa? Ada yang perhatiin? 26. 23 hari ya. Butuh 23 hari untuk akhirnya dia menjadi selada yang bisa dipanen. Nah, inilah yang disebut sebagai periode gitu. Bunga matahari sama selada pertumbuhannya nggak sama waktunya, tapi sama-sama menghasilkan produk gitu. Tapi bedanya selada cuma butuh 20 sekian hari, tapi bunga matahari butuh 80 hari. Bahkan ada tanaman-tanaman yang butuh sampai 100 sekian hari. Ada yang sampai berhari-hari karena biasanya masa pertumbuhan itu selama setahun. Itulah yang disebut sebagai periode dalam pertumbuhan. Nah, ini dia. Ya, mungkin kalian pernah belajar di matematika gitu ya. Siapa yang suka matematika di sini? Nike, gitu. Oke, suka matematika. Nah, jadi periode itu ada 3. Coba Rehan baca yang A, kelihatan nggak Rehan? Kalau kelihatan maju ke depan Rehan. Rehan baca yang A, lalu Injili baca yang Lo, stationery dibaca oleh Ovel. Ayo baca, suaranya kencang. Iya. Oke, thank you. Lanjut, Injili. Oke, lanjut Novel. Oke, thank you. Nah, sebenarnya dari penjelasan ini mudah banget untuk dipahami ya. Kalian bisa lihat kata-kata yang ibu bold kayak ini. Waktu itu beginning stage pertama kali pertumbuhan. Berarti kalau dibilang pertama kali pertumbuhan biasanya apa duluan yang muncul? Akar sama batang gitu ya. Berarti ketika akar dan batang baru muncul itu disebut sebagai periode lock gitu ya. Sedangkan kalau lock itu fasenya yang paling sebenarnya dia bukan cepat, malah di fase ini paling lama gitu ya. Karena biasanya di lock ini setiap tumbuhan itu mulai menjalankan, setiap sel itu mulai menjalankan fungsinya dengan spesifik. Kayak misalkan kemarin kita belajar dia muncul silam, dia muncul flower gitu ya. Disinilah terjadinya fase itu, di fase lock. Tadi kalau kalian lihat videonya, waktu pertumbuhan bunga matahari itu, fase lock itu adanya di waktu, ada yang bisa tahu fase lock itu adanya di waktu apa? Gimana tuh? Di hari keberapa kira-kira nih kayak? 28 di bunga matahari. Nah mungkin aja itu terjadi di hari misalkan dari hari ke 10 sampai hari ke 55 gitu ya. Karena fase inilah yang sebenarnya paling lama terjadi. Dan di fase terakhir ini stationary. Di fase stationary ini kayaknya kehidupannya udah mau berakhir gitu. Kehidupannya udah mau berakhir. Dimana fungsi-fungsinya itu sudah tidak bisa dijalankan dengan baik. Makanya kalau kalian lihat tadi video bunga matahari, di akhir dia layu lagi. Di akhir dia layu lagi karena dia udah menghasilkan si produknya gitu ya. Si produknya tadi itu udah dihasilkan, si biji bunga matahari dan bunganya. Sehingga pada fase ini dia itu stop membesar. Dia udah nggak lagi bertumbuh, tapi dia berkembang.
menjalankan fungsi-fungsinya dengan matang. Seperti itu. Sampai sini mengikuti, bisa paham ya, masih mudah gitu. Ruben bisa paham? Paham. Oh, mau duduk di sini? Nggak usah. Oke. Nah, masih ada yang mau mencatat ini? Atau ada yang mau bertanya dulu tentang periode? Tidak ada? Jadi beda nggak periode sama jenis pertumbuhan? Beda ya. Jenis pertumbuhan itu masuk ke dalam periodenya gitu. Bisa aja pertumbuhan panjang itu masuk ke dalam periode long atau periode long. Jadi periode ini lebih ke arah waktunya. Nah, sekarang kita mau lihat tentang plan development, gitu ya. Plan development ini apa? Silahkan coba dilihat. Kita akan belajar tentang perkembangan tumbuhan, gitu ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang pertumbuhannya. Sekarang kita belajar tentang perkembangan. Perkembangan itu apa, Ocean? Kalau salah perkembangan itu proses apa? Menuju tadi Rehan jawab. aku nggak tahu benar. Nggak kedengeran. Kasih tahu coba Rehan proses menuju apa? Kedewasaan, gitu ya. Jadi banyak di development ini, di perkembangan ini, dia sudah semakin matang, dia sudah bisa menjalankan fungsi reproduksinya, gitu ya. Contohnya apa Ruben kira-kira pada perkembangan? Apa aja yang dihasilkan oleh tumbuhan? Buah, apalagi? Biji, maksudnya dia bisa ditanam lagi gitu, bisa daun makin matang, apalagi? Bunga bisa gitu ya. Tumbuhannya semakin matang, makanya biasanya dia disebut udah subur kalau udah punya bunga, udah punya buah. Nah, kalian boleh amati tabel ini, skema ini. Lalu nanti minta siapa yang menjelaskan? Pat boleh mencoba menjelaskan sedikit kira-kira apa maksud dari skema ini. Yang lain juga boleh sambil ini ya, sambil memperhatikan. Silakan Pat, boleh mencoba menjelaskan. Ada nggak sedikit ide aha moment gitu ya? Oh ini bu maksudnya. Silakan Pat, mau maju depan boleh Pat, atau situ juga boleh. Oke, kencang ya suaranya biar teman-teman yang lain dengar. Dari awal-awal dari seperti sel dia Tumbuh terus akhirnya mati gitu. Oke. Nah, coba Michelle Briana coba kelihatan nggak? Enggak, maju sini maju. Coba lihat di PPT yang tadi kasih. Kira-kira apa maksud dari skema ini? Thank you ya Pat, by the way. Lanjut Michelle. Yuk. Ditambah di sana. tanamannya Ya. Apa tuh? tanamannya Mati gitu ya, intinya langsung mati. Pokoknya Pat sama Misha beranggapan pokoknya intinya mati bu. Nah guys, kalian kelihatan gak ya kira-kira ini boleh? Nah ini adalah, ya coba semuanya lihat di sini dulu gitu ya, biar gampang. Mungkin kalau pakai bahasa Inggris kalian kayak apa itu elongation bu? Gak ngerti bu, lupa. Nah jadi sebenarnya gampangnya seperti ini guys, ya. Dia sel meristem. Sel meristem itu berarti sel apa nih kayak? Sel yang meristem. Apa tuh? Coba diingat-ingat. Pertama kali tumbuh gitu ya. Sel yang pertama kali membelah itu disebut sebagai sel meristem. Yuk diperhatiin dulu, nanti nggak ngerti skema development itu apa. Lalu sel yang pertama kali muncul ini mengalami pembelahan, gitu ya. Selnya membelah dan akhirnya bertambah besar. Setelah dia bertambah besar, ini ya, di sini kan kemarin udah
semakin lengkap, semakin kelihatan sebagai tumbuhan yang matang. Nah di sini dia bertambah besar. Masuklah dia di fase maturasi. Kemarin di fase maturasi berarti ini udah paling terakhir kehidupan dia gitu ya. Di fase inilah dia udah gak bisa lagi mengalami pertumbuhan yang memanjang atau diameternya membesar gitu karena fasenya udah habis. Dia biasanya di sini dia melaksanakan reproduksi. Reproduksi tumbuhan tuh misalkan dia menghasilkan biji baru yang akhirnya bisa jatuh ke media-media yang tumbuh lagi kayak gitu. Nah, setelah dia mengalami maturasi ini, dia masuklah ke dalam ini fase ini. Ada yang tahu ini fase apa? Ini fase penuaan, ya. Dia akhirnya setelah dia tua, biasanya kalau sudah tua, akhirnya dia menuju kematian. Jadi cycle-nya sebenarnya sama kayak manusia gitu ya. Setelah bertumbuh, ujungnya dia akan tetap mati. Tapi Bu, waktu itu Ibu bilang kalau tanaman itu dia pertumbuhannya secara terus-menerus. Betul, secara terus-menerus. Tapi dia tetap punya usia. Dia tetap akan mati. Gitu. Jadi dia tetap akan mati. Dia nggak bisa hidup selama-lamanya 55 tahun ke depan, itu dia nggak bisa. Nah, Ibu nggak akan jelasin jenis-jenis perkembangan, tapi Ibu akan menjelaskan fenomena perkembangan. Kalian boleh cari di gadget masing-masing apa itu fenomena ini. Plasticity, gitu ya. Kalian cari apa itu fenomena ini dan contohnya apa. Nanti Ibu boleh bantu jelasin, tapi kalian silakan cari terlebih dahulu. Yuk, biar nggak ngantuk. Jadi kalian mencari. Silakan. Ruben mau ke kamar mandi dulu? Gak usah. Ya silakan dicari apa itu plasticity. Sebetulnya udah ada definisinya ya di situ ya, tapi kalian harus cari contohnya dan memahami gitu artinya apa. Nanti Rindia boleh bantu jawab. Sudah dapat Rindia? Belum? Becky udah dapat? Sudah? Coba kita tunggu Rindia. Oke, silakan. Boleh jawab apa aja, nggak ada salah, nggak ada benar. Yuk, cobain. Bangun, oke. Coba, atau kamu boleh baca dari slide. Kira-kira definisinya apa? Masih udah ketemu? Ada persirkulasi. Apa? Kayak adaptasi ke lingkungan. Oke, kita coba. Ayo Riki, coba, boleh coba? Jadi, adaptasi. Apa kira-kira? Kalimatnya. Lingkungan gitu ya, cara dia beradaptasi dengan lingkungan. Oke, thank you Ocean, thank you Rindia. Betul ya, jadi plasticity ini kemampuan tumbuhan untuk memberikan respon kepada lingkungannya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mengubah strukturnya. Gitu. Nah, contohnya di sini ada daun, guys. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ini. Masih ada yang nyata? Tidak ada ya. Nah, ada namanya peristiwa heterofil. Heterofil ini kemampuan tumbuhan untuk merubah strukturnya dalam keadaan yang berbeda. Misalnya, nih ya guys, kalian boleh perhatiin dulu, nanti kalian jangan. Ini tumbuhannya sama. Ini tumbuhannya bukan daun, tapi bunga gitu ya. Nah, bunga yang satu, ini tumbuhan yang sama ya guys, ini tumbuhan yang sama. Yang A ini tumbuhannya hidupnya di daerah yang banyak airnya. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat ada kayak sungai, tepi-tepi sungai terus tetap tumbuh-tumbuhan. Nah, bunga ini tumbuhnya di daerah yang itu. Tapi tumbuhan yang sama juga, yang B ini dia sama nih tumbuhannya jenisnya, tapi yang ini hidupnya di daerah yang kering. Strukturnya beda ya, tapi ini sama-sama daun guys. Ini bukan batang. Ini bukan batang atau sebuah tangkai, melainkan ini daun.
Tapi bedanya ini hidup di daerah yang penuh air, yang ini hidup di daerah yang kering. Jadi inilah yang disebut sebagai plastisi. Kemampuan si tumbuhan itu untuk mengubah strukturnya. Kemampuan dia untuk mengubah strukturnya supaya apa? Supaya dia bertahan hidup. Supaya dia bertahan hidup di daerah yang berbeda-beda. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mau ditanya? Mau ditanya? Mungkin coba Rocky jelasin, Rocky apa yang mau jelasin barusan. Apa itu peristiwanya namanya, Rocky? Yakin? Yakin? Bener nggak Becky? Yang tadi pertama kali plastisi ya, betul. Nah, betul ya. Jadi development ini banyak kejadian fenomenanya. Tapi ini salah satu contoh yang Ibu jelaskan. Nanti kalian boleh cari lagi kira-kira di perkembangan itu apa lagi yang terjadi. Oke, kita next. Ada yang tahu ini apa? Ruben ini apa Ruben? Tanaman. Nechan ini apa Nechan? Tanaman diapain? Di dalam air, oke. Natasha ini apa kira-kira? Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Coba guess aja apa aja coba. Hidup hidroponik dalam jar, oke. Shannon, kira-kira ini apa? Tanaman didinginin di dalam kulkas gitu ya? Bukan ya? Ada yang pernah dengar tentang kultur jaringan? Tidak ada yang pernah dengar tentang kultur jaringan? Nah sekarang silahkan berpasangan berdua-berdua atau bertiga boleh gitu ya. Mencari apa itu kultur jaringan. Bentar ya. Yang dicari itu pertama definisi kultur jaringan. Lalu yang kedua bagaimana prosesnya dia bisa terjadi gitu ya. Bagaimana cara melakukannya. Dan yang ketiga fungsinya itu untuk apa? Gitu. Oke, sudah silakan dicari, waktunya 5 menit dari sekarang. Ayo Rehan, kamu bergabung sama siapa? Ruben, kamu bergabung sama siapa? Bergerak, berdiri, coba berdiri. Jangan ngantuk. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Gak bisa ngasih sendiri. Kamu itu makhluk sosial, Ruben. Kamu harus bekerja sama tim. Bisa sama Belva tuh sama Nechan sama Ocean. Ayo. Bergerak. Sudah? Belum? Sudah? Ini udah? Boleh bagi-bagi ya. Nanti Melva boleh bantu jelasin apa itu definisinya. Terus definisi aja, langsung diganti. Nanti Michelle bantu jelasin bagaimana cara melakukannya. Kamu bantu menjelaskan fungsinya, oke? Jadi ganti-ganti. Nechan cari contohnya boleh. Sudah? Sudah dapat? Melva sudah dapat? Renato sudah dapat? Sudah? Michelle sudah dapat? Belum? Oke, kita tunggu Michelle. Bu Michelle Briana atau siapa nih? Michelle Briana udah tadi, dia langsung nggak jadi. Sahur, oke, ayo sahur. Minum air putih. Atau kamu mau berdiri? Sini, sama ibu berdua. Mau break sama ibu dulu di sini berdua, dijelasin. Mau nggak? Tidak. Ayo yang ngantuk sini berdiri sama ibu di depan. Seru loh, berdiri di depan. Rocky mau? Nechan mau joget lagi kayak kemarin? Nggak mau, oke. Yuk, silakan Melva bantu menjelaskan. Berdiri ya, biar terdengar suaranya. Yuk guys, didengarkan ya, biar kalian bisa paham. Jaringan adalah kebanyakan atau satu wilayah tanaman dengan satu jaringan tanaman dalam
you Melva. Kasih ke one clap. Sekali lagi one clap. Gimana sih ini kayak nggak makan siang puasa ya? Puasa ya puasa. Nah betul ya. Jadi kultur jaringan itu adalah metode memperbanyak tumbuhan. Tapi dengan cara apa? Dengan bantuan manusia. Dengan bantuan manusia melalui penanamannya di sebuah media. Medianya itu juga buatan manusia. Ya. Nanti kita bakal dengar dari Michelle itu gimana sih cara melakukannya. Silakan boleh berdiri supaya yang lain dengar. Tumbuhan yang sehat diambil, habis itu dicuci dan disterilisasi dengan disinfektan, habis itu diletakkan di medium kultur yang sudah disiapkan ya, kayak suhunya yang tepat sama nutrisinya juga tepat biar dia bisa tumbuh. Oke, sudah. Oke, thank you. Kasih one clap. Nah, jadi benar ya, cara melakukannya itu dia pertama diambil tumbuhan yang menurut si peneliti ini paling bagus. Terus dipotong, disebutnya sebagai expand. Kalau kalian cari mungkin ada namanya expand gitu ya. Nah, setelah expand ini diambil, dia ditaruhlah di sebuah media. Medianya itu biasanya agar. Ada di sini yang pernah menumbuhkan bakteri atau jamur pakai LB agar? Ada? Tidak ada? Nah, siapa yang tidak tahu? Pak sama Michelle pernah? Gitu ya. Pakai LB agar kan? Pakai agar. Tapi ini agarnya nggak bisa dimakan gitu ya. Ini sebagai nutrisi untuk si yang mau kita tanam, untuk si tanamannya, untuk jamur atau bakteri yang sedang kita kembang biakan gitu ya. Dan selain menggunakan media ini, kita juga menyuntikkan hormon pertumbuhan. Gitu ya. Hormon pertumbuhan itu banyak. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hormon-hormon pertumbuhan. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan dengar fungsinya apa. Silakan Anda boleh berdiri. Apa sih kira-kira fungsi daripada kultur jaringan itu? Oke. Oke. Ada lagi? Oh, udah. Oke, thank you. Kasih many clap. Boleh Nathan kasih contohnya tadi, contoh kultur jaringan itu apa Nathan? Ada anggrek, pisang, tebu, padi, kentang, ina, dan pisang. Oke, thank you. Kasih rainbow clap atau rainbow clap? Rainbow clap tuh gini. Gitu, bentuknya rainbow gitu, biar bervariasi. Kasih Nathan rainbow clap. Oh gini, boleh. Bervariasi, gak apa-apa ya. Nah guys, jadi sebenarnya kultur jaringan itu adalah cara manusia, inovasinya manusia untuk mengembangkan tanaman itu tapi dengan cara yang lebih lebih modern gitu ya. Kan kita kan sekarang dengar ya, nanti tuh beberapa tahun ke depan nih bumi ini udah nggak cocok lagi untuk dihidupi oleh manusia karena berbahaya, ada ini ada itu gitu ya, banyak sekali isu-isu seperti itu. Atau katanya tanahnya udah nggak sehat, polusi air dan lain sebagainya gitu. Nah ini cara manusia mengembangkan hal itu gitu. Manusia yang diciptain pakai akal budi, kalian diciptain punya akal budi kan sama Tuhan, dikasih kepintaran, dikasih kecerdasan untuk membuat sebuah inovasi gitu. Nah ini adalah cara manusia untuk menjaga dan merawat tumbuhan yang dikasih sama Tuhan gitu ya. Mungkin kalau kalian pikir kayak, kan kalau kalian baca di Alkitab ya, mandat budaya, Tuhan itu minta kita untuk apa? Untuk merawat ciptaannya, mengembangkan tumbuhan, ciptaan yang lain, hewan dan lain sebagainya. Nah melalui kultur jaringan ini juga lah manusia itu memanfaatkan akal pikirannya yang cerdas untuk bisa merawat si tumbuhan ini supaya 5 tahun, 10 tahun mungkin nanti Nikkei udah punya anak gitu ya, anaknya tetap bisa makan pisang yang bergizi, bukan pisang yang mengandung polusi. Mungkin Ruben nanti punya anak, anaknya masih bisa makan beras yang bagus, bukan yang ada zat pestisidanya kayak gitu. Itulah fungsi daripada kultur jaringan ini. Sampai sini paham? Mengerti? Mengerti ya? Nah, sebelum kita break, Ibu punya sesuatu untuk kalian cari lagi terakhir. Ya? Loh, hilang. Oke. Sorry. Nah, jadi kalau kalian lihat PPT ya guys, di PPT itu ada slide ini. Slide apa sih namanya?
diferensiasi, dediferensiasi, dan rediferensiasi. Silahkan kalian mencari pengertiannya, tapi dalam bahasa yang lebih sederhana. Ini kan bahasanya agak ribet gitu ya, agak kompleks gitu. Silahkan kalian cari dengan bahasa yang jauh lebih sederhana, lalu buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ibu akan berikan kalian waktu break selama berapa menit? 10 menit, silahkan. 15 itu 30 menit aja sampai pulang nih kayak. Ibu akan kasih kalian waktu break 10 menit, tapi nanti setelah kalian break kita akan melanjutkan dengan mengerjakan si tabel ini. Tabel ini hanya dikerjakan selama 3 menit. Karena sebenarnya cuma pengertian yang gampang. Lalu kita akan melanjutkan dengan mengerjakan progres ketiga, gitu ya. Jadi silakan break 10 menit dari sekarang. Langsung tertidur semuanya, langsung di princess tidur. 10 menit ya guys, berarti 15.10 balik ke sini. Iya, dicabut aja. I was doing our LTS.
harusnya karena cuma pengertian aja, gitu ya. Kalian buat pengertian yang lebih sederhana karena ini kan agak ribet, gitu ya. Jadi silakan buat pengertian yang sederhana. Nah, ini Kay, bangun nih Kay. Doa, amin. Doa syafaat kamu yang lama juga doanya. Yuk, silakan nih Kay. Dikerjakan. Yuk, silakan dibuat tabelnya guys. Nanti ibu akan jelaskan konsep kuncinya supaya kalian nggak kebingungan. Gitu. Rocky, mau bareng siapa Rocky? Sendiri. Mana catatannya? Laptopnya juga di sana. Ya ini sama Becky berdua cari bareng. Berdua aja berdua. Bertiga kamu gimana caranya membelah diri kayak Excel? Silakan. Nah, setelah kalian cari nanti silakan hubungkan dengan kultur jaringan. Apa hubungannya ketiga fase ini dengan kultur jaringan? Ya, silakan dihubungkan. Gak usah cari GPT ya guys, cari website biasa aja. Boleh website, tapi gak usah GPT. Nanti Rehan boleh tolong bantu ya, kira-kira hubungannya sama kultur jaringan tuh apa? Kultur jaringan tadi kita udah sama-sama dengar penjelasannya ya, teman-teman sendiri yang kenal. Kamu oke, Rehan sudah ketemu? Belum, oke 3 menit dari sekarang berarti 1 menit lagi. Ada yang ketemu? Lagi guys. Ruben ketemu nggak? Mana? Cari apa hubungannya dengan kultur jaringan kira-kira. Ada? Michelle? Apa hubungannya dengan kultur jaringan? Disuruh mikir, langsung dicari. Gimana sih? Ruben ada ketemu? Kamu kenapa trouble-nya wifi terus? Ayo, ada yang masalah kayaknya. Device-nya. Michelle ketemu? Apa hubungannya sama kultur jaringan sudah ketemu? Belum. Cari. Rehan udah dapet? Hubungannya sama kultur jaringan sudah dapet? Belum. Coba dibaca definisi dan kira-kira apa hubungannya sama kultur jaringan. Dianalisis ya guys, kayak oh diferensiasi itu ini, apakah ini berhubungan dengan kultur jaringan? Dan diferensiasi itu ini, apakah ini yang berhubungan sama kultur jaringan? Jadi di antara ketiga ini guys, salah satunya ada yang berhubungan dengan kultur jaringan. Kira-kira yang mana? Sesuai dengan definisi yang udah kalian cari. Prosesnya, tadi kan kultur jaringan kita potong bagian tanaman yang mau kita tumbuhin, ditaruh di media, terus diinokulasi, disimpan di tempat yang steril. Kira-kira itu ada di apa? Coba dihubungkan. Hubungan apa? Ini. Kenapa? Ada nggak kayak penjelasan secara teoritis? Mari kita lihat aja dulu. Becky dapat nggak Becky? Apa kira-kira? Berarti dia ada di fase yang mana Becky? Rehan, coba boleh berdiri membantu menjelaskan Rehan. Ayo dengerin ya guys, supaya kalian tahu apa sih tujuan kita belajar kultur jaringan yang tadi gitu ya. Ya boleh, Rehan silakan. Proses pertama itu diferensiasi perubahan sel yang belum memiliki fungsi khusus menjadi sel dengan fungsi
Iya. Bapaknya itu secara halus berkembang menjadi akar atau lunas dalam bentuk jari. Oke, thank you. Kasih rainbow clap buat Rehan. Mana nih, mau gini-gini atau gini-gini? Kayak ini aja ya, kayak Nike aja. Gimana Nike? Coba peragain dulu. Rainbow clap kamu gimana tadi? Malu, boy deh gini aja guys. Kasih rainbow clap buat Rehan. Oke ya. Jadi ibu akan coba jelasin sedikit. Sebenarnya yang dibilang teman kalian dan yang kalian tadi itu sudah sangat benar gitu ya. Jadi kalau diferensiasi ini merupakan keadaan sel yang masih muda. Boleh ya dijelasin dulu supaya kalian paham. Sel yang masih muda dia membelah dan akhirnya memiliki fungsi masing-masing. Contohnya makanya tadi Rehan bilang sel meristem yang menjadi akar atau juga jadi apa tadi Rehan? Daun gitu ya. Tapi ibu punya contoh yang lain. Sel meristem yang menjadi xilem atau menjadi flower. Itu kan dari asalnya selnya sama ya, sel muda. Lalu dia membelah dan punya fungsi yang berbeda-beda. Gitu. Sampai sini paham dulu diferensiasi atau bingung? Bisa paham? Paham ya? Nah, sedangkan di diferensiasi contohnya ini ada meristem sel, dia jadi root cell atau jadi leaf cell kayak yang Rehan bilang gitu. Kalau pakai ilustrasi contohnya, kalau kalian masuk SMA negeri, biasanya ketika daftar sekolah kalian disuruh pilih jurusan Oke, itu iklan. Kalian disuruh pilih jurusan IPA atau IPS. Nah, sama kayak sel. Waktu dia membelah, setelah dia membelah, dia harus punya fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Itulah fase diferensiasi. Ya, contohnya adalah sel meristem tadi. Nah, lanjut. Fase dediferensiasi. Kalian boleh catat yang dari Ibu tampilin atau boleh juga pakai bukan kalian. Nah, di dediferensiasi ini sel yang udah punya fungsi tadi, itu membelah lagi menjadi apa? Menjadi sel muda lagi. Menjadi sel muda lagi dan dia menjalankan fungsi yang sama lagi. Jadi kalau misalkan di sini dia misalnya contohnya ilustrasinya ada guru nih. Guru di sekolah, guru life science, udah tua, pensiun. Terus habis itu karena sekolahnya butuh guru life science dan belum dapat guru baru, akhirnya guru itu ditarik lagi lah ke sekolah untuk mengajar life science. Nah, di diferensiasi ini kayak gitu. Dia selnya yang udah tua, yang udah menjalankan fungsinya, membelah diri lagi menjadi sel muda dan menjalankan fungsi yang sama juga. Gitu. Sampai sini paham? Nah, yang terakhir di diferensiasi, disinilah yang tadi nih sel-sel yang udah melaksanakan tahap kedua, dia membelah lagi guys, membelah lagi menjadi apa? Menjadi sel yang punya fungsi yang berbeda. Jadi guru yang tadi, guru yang udah pensiun yang kembali ke sekolah itu, dia datang ke sekolah kali ini bukan sebagai guru life science, tapi sebagai staff. Dia menjalankan fungsi yang berbeda, langsung beda. Gitu. Nah itulah perbedaan. Itu ilustrasinya aja. Jadi kalau misalnya ada soal jangan jawab kayak staff gitu ya. Enggak, itu hanya ilustrasi aja gitu. Nah, jadi kira-kira dari ketiga tahap ini mana yang merupakan digunakan oleh kultur jaringan? Tahap 1, tahap 2 atau tahap 3? Tahap berapa ayo? Siapa yang setuju tahap 1 angkat tangan? Siapa yang setuju tahap 1 angkat tangan? Gak ada. Tahap 2? 1, 2, 3, 4, 5. Yang belakang setuju tahap berapa kira-kira? Tahap 1, 2, atau 3? 2, Michelle. Natasha tahap berapa? Gak tahu. Renata? Ovel? Gak tahu juga. No clue. Jadi yang digunakan dalam kultur jaringan itu tahap 2 ya. Karena kan tadi si ekspansi tumbuhan itu dipotong kan? Dipotong, ditaruh di media yang baru. Tapi fungsinya sama nggak? Sama. Dia nanti untuk melakukan si pertumbuhan itu. Jadi di bagian yang tanaman itu dipotong dan ditaruh di media. Kalian tahu nggak kalau pohon mangga itu bisa dicangkok? Ada yang pernah lihat pohon mangga dicangkok? Nggak pernah? Aduh, gitu ya. Cara mencangkoknya itu dengan memotong bagian batangnya, terus dilihat kambiumnya. Terus kalau udah ada kambiumnya itu dia ditutup lagi pakai apa ya namanya? Tanah bisa, tanah ditutup plastik. Tujuannya biar apa? Biar tumbuh lagi yang baru, gitu ya. Biar tumbuh lagi yang baru.
itu ibu tanya ke kalian, kenapa tumbuhan itu bisa bertumbuh lagi udah patah, sedangkan manusia nggak bisa? Karena tumbuhan punya kemampuan ini, kemampuan diferensiasi, radiferensiasi, bahkan ada dediferensiasi juga. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak? Ada yang mau bertanya atau sudah paham? Nah, kalau sudah, hari ini materinya sampai situ aja gitu ya. Jangan kebanyakan, nanti kalian pusing, nggak pulang. Masih lama. Nah, kita akan lanjut mengerjakan progres. Silahkan sekarang berkumpul bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti aja. Silahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silahkan sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Yuk, jangan ngantuk-ngantuk. Bisa yuk, semangat. Ike, mana kelompoknya Ike? Mau ngapain kamu? Gak usah, aja. Oke. Yuk, silakan yang lain, silakan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Bebas, kali ini bebas. Ayo, jadi di sini sama siapa? Sudah berkumpul? Ayo Vicky. Nah guys, di progres 3 ini kalian akan menjawab pertanyaan ya. Menjawab 5 pertanyaan. Ini maksudnya itu. Dikasih aja dong. Oh iya. Sama nggak tapi ya, oke, sudah kumpul bersama kelompok. Oke guys, yuk dengerin dulu. Motion sama nature, yuk rapid dulu. Ini kosong loh. Kenapa kalian memilih? Sempit. Ngambil sini aja, kelompoknya Michelle. Ada Necha juga sini. Nah guys, silahkan kalian kerjakan progres 3. Progres 3 itu adalah menjawab 5 pertanyaan ini. Buat apa 5 pertanyaan yang dijawab? Untuk pembahasan laporan praktikum kalian. Jadi nanti gak ada alasan, Bu sibuk gak bisa ngumpulin laporan praktikum karena gak ada waktu. Gak ada ya, Ibu udah kasih sesi in session ya kalian untuk berdiskusi menjawab pertanyaan. Nah, di panduan ada 15 pertanyaan. Tapi pertanyaan wajib yang harus kalian jawab adalah 5 aja. Kalau kalian mau jawab 10 lainnya ya siapa tahu kan kelompoknya pas rajin gitu 10 lain dijawab. Boleh juga ya. Nah, 10 hari kalian ini bukan berarti kalian menanam cuma 10 hari ya guys. Tapi kan sejauh ini kan kalian sudah menanam harusnya sih 10, 9 atau 8 hari gitu ya. Nah, jadi kalian menjawab pertumbuhannya dari hari pertama sampai hari kedua. Tapi tanamannya masih ditanam sampai nanti pertemuan keempat. Berarti pertemuan progres keempat berarti di minggu ini harusnya sudah selesai. Gitu ya. Jadi silahkan dijawab pertanyaannya. Nanti Ibu akan ke kelompok masing-masing untuk memberikan komentar ya, feedback terhadap apa yang sudah kalian kerjakan. Silakan berdiskusi, boleh bagi tugas. Siapa jawab pertanyaan apa dan apa. Yuk kita mulai dari kelompok cowok. Kenapa setelah berkulit? Apa ekskusnya? Berarti minus Tadi itu ibu nggak lupa apa sih? Ibu nggak lupa, makanya itu bisa. Jadi kamu kalau mengingat. Masa kaget? Buktinya teman-teman yang lain enggak, ini tuh enggak terlalu buktinya. Iya beneran apa enggak ya? Ya jangan dikeluarin. Mana semuanya? Anggota yang lain? 2 hari. 2 hari sekali. Teman-teman lain.
Sini juga gimana siapa yang tanam? Nanti bagian itu ya, bagian rawat. Oh kita bisa. Nenek kapan? Rehan kan banyak nasi. Kan minggu di Melayu. Rehan mau apa? Beda kan Iya. Jelas lah, jelas. Oke. Coba jalan progresnya sekarang. Jadi normal kita kan terus bawa jumlah air. Jadi karena kita ada Mati terus. Beda hasilnya. Oke, nanti pembahasannya nanti. Ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas lagi gimana apa. Ada kan yang lainnya yang hidup ya? Oh ini ya. Nah, kalian aja nggak tahu sama ini tulis sentimeter. Sentimeter kalau Ya, itu harus ditulis. Oke, aman ya. Kerja kelompoknya aman. Ini panduan ya, udah. Ya, selesaikan. Dibagi tugas. Rocky kerja berapa? IG berapa? Ini berapa? Ya, sabar ya. Ini step by stepnya. Mereka, ini yang rapuh nih. Udah dilakuin, lakuin udah. Oke. Nggak harus sebenarnya nggak harus. Tapi ini Oke, ada problem nggak? Selain yang kemarin sampai selesai. Oke. Apa yang betul-betul yang tujuh yang mana? Politisnya berjalan politik Tapi kalau kalian mau nggak, masalahnya hubungan kalian berubah. Itu aja dari
Atau kalian udah mulai jawab pertanyaannya? Mungkin bisa bagi tugas aja, mungkin ternyata bisa bagi tugas berapa, kita ngerjain berapa gitu ya. Gimana? Ayo, Michelle. Dua Michelle. Oh, yang di ibu belum update sih ya. Oh iya, makanya ibu kasih komen gitu kan. Yang ibu tuh gak update. Yang ibu bilang tapi kan masih begini kan. Nah, apa yang jadi problem nih? Enggak, Saya di hari saya sebenarnya aku udah mulai ketemu dia. nggak apa-apa, emang kayak gitu. Makanya biasanya ini guys, pakai ini tape atau kayu yang itu diikat supaya dia tetap kuning. Tapi jangan sampai ikatnya sampai batangnya, kan batangnya tipis, batang kan tipis kan. Nah, dia biasanya kencang gitu, pelan aja supaya dia tetap berdiri. Mana aku masuk? 23. Atau dia dibiarin ini juga sih. Dan dia nggak harus cuma nanti dia jadi iya pasti dong ya. Iya. Kalau di dulu kalian juga Iya, atau gimana caranya? buru-buru banget. Oke dong. Nanti kan di pembahasan kalian kan pakai semua juga. Dan sahabat dong. Mulai itu jangan mengatakan karena aku nggak bisa ngomong gitu tanpa benar-benar kan. Nah, dasar teorinya boleh ditambahin, boleh bikin sendiri, tapi kalau dipakai lagi. Ada lagi mau tanyain? Gak mau bisa sampai jam kantor. Kerja sama kerja, kerja. Misalkan ini lagi aja, bisa kerja 4 sampai 5 katanya belasan. Ukurannya sama. Iya. Airnya.
ada berapa hari mana? 13 hari berarti dia Ruben berarti jawabnya kan dia kan udah nanya 13 hari kan berarti kamu jawabnya 10 hari apa ya? Oh iya pasti sih karena matahari gitu ini atau nggak pakai batang kayu apa ya LED gitu. Nah ini guys saya bantuin cari nih ya lain harus kayak ini yang buat nyala atau kayu di taman nanti di ikan ke batangnya supaya batang ini berarti itu AC juga kalian bahas nanti dibahas jadi faktor yang tidak kasih cuma tidak nanti pembahasan nambah aja jadinya karena kan itu mempengaruhi faktor suhu aman atau ada yang mau ditanyakan? Ada silakan dikerjakan ya biar tidak ada masalah di rumah kan gue yang berbikin ada yang lebih dari tapi kalau kalian pernah belajarin atau mau bikin baru nanti kalau sejak kapan? Sejak kapan? Coba cek dulu ayo mana? Nah, yuk. Apa lagi alasannya banyak? Nah, lagi scroll. Itu dia ada dasar teori. Tapi kalau kalian mau tambahin boleh sebagai penambah daftar pustaka. Tapi kan nanti pembahasan juga harus ada sumber kan? Tinggal sih. Boleh langsung ada sumbernya supaya nanti kalian bikin pembahasan itu kalian gak usah nyari lagi. Tapi kalau kalian mau jawab general gue sih saranin langsung ada sumber ya biar nanti pas mencari next kita nyari-nyari udah jawab belum pertanyaannya? Itu dibahas di ini ya, kalau praktik ya. Awas kalau ibu kan penjelasan. Oke guys, karena waktunya sudah langsung bersinar-sinar ya. Nah guys, jadi progres ketiga ini dikumpulkan before class Kamis ini. 5 pertanyaan doang. Doang 5 aja kan? Si ibu udah kasih in session juga waktu itu kerjain. Jadi 5 pertanyaan ini dikumpulkan sebelum kelas di hari Kamis supaya kita bisa lanjut progres 4 dan praktiknya selesai. Gitu ya. Nah, yuk sama-sama nanti kalau misalkan kalian ada problem dalam membuat tanamannya kayak misalkan mati atau dimakan burung atau apa, silakan ibu langsung aja ya, jangan ambil keputusan sendiri. Nah, yang belum review
materi yang udah dipelajari hari ini itu tuh harusnya membantu kalian dalam mengerjakan laporan praktikum. Karena kan kalian pertemuan berikutnya akan membuat kurva kan, kurva pertumbuhan. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh yang tadi periode pertumbuhan. Silakan dirapikan barang-barangnya. Yang masih bekerja ini boleh lanjut. Kita akan berdoa. Sudah? Yuk. Becky, Nechan. Yang masih buka laptop mungkin boleh buka laptopnya. Yuk kita mau bersatu di dalam doa. Nechan sudah? Yuk. Rocky boleh pimpin kita dalam doa? Oke, thank you semuanya.